Halo guys, kembali lagi di channel 01. Oke, kali ini gue akan nge-review ROM Evox Evolution X Redmi Note 8 Pro dengan kode name Begonia. Oke, bukan Bego Sinia ya, tapi Begonia. Jangan disingkat atau dijeda. Oke, ini Evolution X-nya security patch-nya udah baru nih. Ini build-nya tanggal 18 Maret kemarin. Nah, ini dia kernelnya sudah upstream, sudah 4.14.151. Kayak ini yang mungkin yang terbaru ya. FDMI belum. Itu dia masih 1.14 berapa gitu. Gue lupa. 4 maksudnya 4.14 sekian, 14 lah pokoknya. Belum di angka 15. Oke, apa aja sih fitur dari Evolution ini? Oke, ini gue ngerekam dari recording bawaannya Evox. Jadi di roomnya ini sudah ada bawaannya. Nah, kita lihat mulai dari status bar. Nah, status barnya ini cukup banyak ya, termasuk lengkap sih menurut saya. Menurut gua. Jadi sini ada caffeine, ada screenshot, ada flashlight, ada gaming mode. Lalu ada apa lagi ya? Volume panel, ada reboot tills. Ini yang sering gua gunakan. Ini paling penting sih buat gua. Nih, reboot yang button reboot ini yang paling kanan. Ini yang bawah. Oke, lalu ada screen recorder. Jadi di KL Steel sudah ada. Ini ada drag time juga. Lalu ada hands up juga. Ada kompas. Kalau mau aktifin kompasnya, sebenarnya aktif juga sih kalau nyalain GPS. Lalu di sini ada NFC juga ya. Cuman NFC-nya ini mana NFC? Kok nggak ada? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Oh ya, nggak ada deng. VPN, screens, USB tethering. Iya, nggak ada. Oke. Di sini ada ambient display atau disebut juga AOD, ambient display atau always on display maksudnya. Jadi di mana ambient display itu kalau di custom room itu emang custom room OSP ya. Itu emang dari dulu sudah ada sejak Android berapa ya? 8 kali ya? Android 8 apa? Itu sudah ada. Apa Android 9? Android 8 sih setahu gue. Itu sudah ada. Atau mungkin Android 7 ya? 7. Pokoknya 8 ya kalau salah. Pokoknya ini sudah ada. Jadi misalkan ada notif, dia akan muncul. Twing gitu. Muncul masuk. Maksudnya itu ke dalam keadaan mati. Dia akan nyala terus. Nggak berhenti. Gitu. Oke, lalu itu mulai dari key stills-nya. Lalu kita lihat di bagian apa lagi ya? Oh, ini dia. Fitur-fitur dari Evox-nya. Mulai dari tema. Nah, ini ada drag tema style tuh. Pitch black, night style, Solaris drag. Coba kita pakai pitch black. Sama aja sih. Coba style. Oh, kayak gitu dia. Cukup cepat ya. Ada Solaris drag seperti ini. Coba pitch black aja. Nah, ini ada fontnya cukup banyak. Enggak deng, cuma segini. Cukup banyak deng, ya. Termasuk banyak ini. Itu bisa dipilih soundnya, fontnya. Tuh. Oke. Icon shape itu di bagian atas ya. Icon ini nih. Nih kita contohin. Pakai yang silinder. Contoh. Kita lihat di bagian. Nah, itu dia kan seperti itu kalau silinder. Lalu ada status bar icon. Ini rounded.
Nah tuh di bagian atasnya berubah status barnya, ikonnya ya. Lalu di sini pakai header image bisa juga. Nih. Jadi tapi ini gua nggak pernah jarang make. Coba nih. Nah jadi tuh di sini tuh harusnya ada image. Nih di bagian castle-nya tuh ada image ya. Gitu. Coba pakai yang ini aja deh. Harusnya muncul, cuman nggak muncul ya. Nggak tahu lah, nggak pernah pakai juga gue. Oh belum di onin, geblek. Belum di onin. Nih contoh evolution extract. Nah itu dia bagian atasnya. Cuman itu doang sih gambarnya. Oke, ini gue jarang pernah pakai. Lalu ada panel opacity-nya ini buat ini ya, kayak nih status barnya tuh di blurin atau di transparan tuh seperti itu. Nih contoh lagi tuh, jadi kayak transparan gitu. Ngerti kan? Ngerti dong. Lalu apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya. Oke, lalu di status bar ada clock nih. Atau heat clock juga ada. Lalu nih clock stylenya bisa di tengah juga. Nah ini seperti ini bisa di tengah. Tapi kan kalau di tengah itu ada notch ya. Ada notch jadi jangan dipakai. Bakal ketutup. Ada notch ya. Jadi gua antara ke kiri dan kanan aja. Nah ya, oke, ini date formatnya juga seperti ini, bisa di custom. Nah ini kok gue kayak gitu. Oke, lalu ada carrier labelnya juga. Ini yang di kiri atas itu ada Entu 21. Oke, Entu 21. Nah itu dia, caranya dari sini. Lalu di bagian network traffic. Nah network traffic ini kalau misalkan ini ya kan ada wifi nih. Nah itu di bagian situ dia akan muncul speednya gitu. Oke, ngerti kan? Good. Nah, ini ada status bar logo, ini evolution X nya ada sebelah kiri. Nih locationnya sebelah kiri ya, terserah mau sebelah kiri mau sebelah kanan, tergantung ente. Nah ini ada cobain Batman. Nah itu Batman. Deadpool. Nah itu Deadpool. Superman. Nah itu Superman. Spiderman. Nah ini Spiderman. Oke. Lalu baterai stylenya juga banyak nih, ada banyak ya, ada circle, ada big circle. Kalau big circle tuh jadi besar tuh dia di samping wifi sebelah kanan. Nah itu biasanya gue pakai teks aja, menuhin soalnya. Nah ini ada volt LT icon tuh, bisa di iniin. Tapi di sini volt LTE nya di Evox ini belum bisa ya. Belum bisa. Jadi ya harap bersabar aja, mungkin Dev lagi ngeracik juga. Dan toh di Indonesia juga nggak bakalan, jarang sih pengguna smartphone. Jadi soalnya yang yang ngedukung Volt LTE itu di Indonesia cuman smartphone ya. Smartphone. Oke. Notificationnya ada ticker. Nah ini biasa gue pakai ticker, jarang pakai hands up. Jadi kalau hands up itu dia akan muncul notif, kalau misalnya ada notif dia muncul seperti ini ke atas, twing gitu, muncul gitu kayak pop up gitu. Nah kalau ticker itu dia kalau ada notif dia akan berjalan. Di status bar itu ada teks jalan gitu. Terserah sih mau jalan atau fade atau scroll. Animasinya itu cuman animasi. Nah ini juga di sini ada baterai charging light. Ini screennya seperti ini tuh. Jadi kalau ada notif di layarnya ada muncul LED gitu tuh di samping. Ya, pulse disebutnya pulse screen. Sistem, oke, miss notification. Oke, udah. Quick setting. Nah, di bagian quick setting ini kita bisa ngatur ininya, kolomnya. Ini kan ada 1 2 3 4 5 6. Ini nih maksudnya icon wifi, mobile data, ada kafein, ada screenshot, ada flash. Nah, itu bisa diatur dari sini. Nih, tuh. Kalau gue settingannya segini. Ini defaultnya.
row-nya 2, row landscape-nya itu sekitar apa ya, 2 kalau nggak salah, itu kan benar 2. Lalu ada kolom portraitnya, itu gue pakai 6, bisa juga pakai 7. Nah itu jadi ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini potret, apa namanya, potret maksudnya begini. Nah ini tuh 7. Tuh ya kan 7 ya, ngerti kan? Oke, good. Nah jadi kalau landscape bisa diatur juga 7 atau 8 juga bisa. Tuh sesuaikan aja ya, tapi gue lebih enak 6 aja. 6 udah kebiasaan 6 soalnya nggak terlalu banyak numpuk. Nah ini ada setting icon, ada, oke udah itu aja ya. Di bagian power menu, nah ini ada advanced restart juga. Jadi kalau itu bisa tekan power, nah dia akan ada pilihan power off, restart, dan advance. Contoh gue tambahin namanya flashlight nih di sini. Jadi kalau gue pencet dia ada tambahan flashlight. Kalau gue mencet power tekan ya gitu. Tambahin juga nih contoh setting. Nih setting. Keklik goblok. Nih tuh. Ada setting gitu. Oke, terus apa lagi? Di bagian gesture. Nah, gesture ini sering banget di OSP itu biasanya jump to kamera. Nah, ini misalkan power diklik 2 kali dalam keadaan off, dia akan muncul kameranya. Itu biasa sih. Touchscreen gesture. Nah, ini haptic feedbacknya gue matiin. Terus apa lagi ya? Nah, double status barnya ini biasa ya. Lalu ada lock screen. Nah, ini lock screennya seperti ini, bisa ente baca sendiri. Males juga gue satu-satu gue jelasin. Ada yang menarik sih sebenarnya di sini, ada music visualizer. Nah, di mana musik visualizer ini kalau misalkan setel musik, dia akan muncul kayak semacam irama gitu. Irama? Iya, irama. Gitu. Jadi kalau misalkan setel musik dalam keadaan off, dalam keadaan lock screen, dia akan jalan. Wing 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 wing. Ada iramanya. Ada instrumennya maksudnya. Nah, gitulah, ngerti kan? Nah, ada animasinya nih, bisa di misalkan screen animasi CRT. CRT itu biasanya kalau TV tabung, nah itu seperti itu CRT. Jadi kalau misalkan matiin TV tabung, klik, tengah-tengahnya kayak ada kilatan gitu kan. Nah itu kayak gitu contoh. Itu dia. Oke, nggak perlu gue jelasin satu-satu ya. Yang penting-penting aja. Tadi kebanyakan curcol soalnya. Nah di sini ada gaming mode. Misal Linuxnya ada gaming mode, ada charging animasinya, screen tipenya mau seperti apa. Oke, itu aja sih. Nah, untuk kesimpulannya di room ini adalah di room Evox ini satu, karena ini baru banget build room untuk Begonia, masih baru banget ya. Ini termasuk wow. Cuman bugnya baru ada di NFC mungkin karena dia memakai vendor India. Ya, vendor India. Jadi di India sana HP-nya itu tidak ada NFC-nya. Sedangkan di Indonesia ada NFC-nya. Jadi ya mohon maaf aja, jadi emang NFC itu nggak akan ada. Ya mungkin dev India atau ini menggunakan dev vendornya vendor global. Jadi biar bisa NFC dan lain-lain. Jadi bisa menikmati semuanya dengan fitur-fitur yang ada. Nah untuk masalah gaming performance, gue kasih contoh juga, gue kasih lihat ya. Sebentar. Tag gadget, mana tag gadget? Nah ini dia. Oke, mulai dari sini gue jelasin. Oke, ini adalah ini bukan screen on time MUI ini mah. Nah ini adalah
eh, recorder dari Evox-nya ini sudah support 60 fps. Tapi gue coba dengan settingan seperti ini itu nge-lag banget di PUBG. Jadi kalau gue saranin bitrate-nya di 16 MB aja, sama resolusinya turunin aja 720 pixel aja, atau 10, paling maksimal 1080 pixel lah. 1080 pixel ya, 1080 pixel itu full HD, itu mungkin cukup banget. 720 aja sih mendingan saran gue, karena nggak terlalu berat juga. Bitrate-nya juga turunin jadi 16 MB aja, tapi tetap 60 fps. Nah ini dia enaknya lagi sih, dia sudah support audio, internal audio. Nah ini sudah support internal audio. Oke. Lalu ini adalah tes dimana gue record. Itu coy, sebelah kanan. Wah ini noob banget nih yang main nih. Ini nge-lag loh, kayak ada nge-frame gitu. Itu coy, sebelah kiri coy. Ya serius. Nah AWM dong. Nah jadi mungkin ini ya, dari segi kualitas, dari segi frame rate nya. Tapi ini Full HD loh. Ini bukan Full HD lagi sih jatuhnya. Full HD plus, Full HD plus. Karena layar begonia itu adalah Full HD plus, bukan Full HD. Jadi termasuk makan memorinya gede loh ini. Oke, lanjut. Nah ini di bagian Magis ini udah support, karena di Magis gue udah install Magis. Ini udah support dua-duanya ya. Safety netnya, CTS profilnya udah true, hijau semua. Basic integrity-nya juga true. Jadi mau mobile banking aman, BCA udah coba aman, BNI juga aman. Nah ini dia screen on time nya. Ini gue bermain kurang lebih full ya, full game juga. Nggak full juga sih, PUBG doang sih sebenarnya, cuman panas juga. PUBG itu yang gue ngerasain sebelum record ya, itu lancar, masih enak lah, masih stabil lah. Kalau rame sih emang rada nge-lag ya, cuman kalau kayak tadi aja, kayak di video tadi aja. Tapi itu kalau itu lebih nge-lag sih, parah, nge-lagnya parah, nge-frame kalau pas record. Ini adaptif baterainya, ini gue onin. Nah ini screen on time nya itu dapat 7 jam 21 menit ya, dengan ngecharge itu terakhir 10 jam yang lalu. Nah ini baterainya itu sekitar 36 derajat. Nah ini dia grafiknya, baterai usage. Tuh. Main Telegram gue banyak ya, sekitar 4 jam kurang. Lalu main PUBG sekitar 2 jam 13 menit. Nah ini kamera termasuk boros menurut gue, karena gue cuma ngejepret beberapa menit doang, sampai 15 menit lah, sekitaran itu. Itu makan baterainya banyak, mungkin karena ngeflashnya juga kali, entah kenapa. Ini gue pakai kamera versi 7 3 Google Kamera, sama versi yang 6. Ntar lihat hasilnya. Ini ada main juga Ciseras. Nah pas kemarin gue ini ngecas itu dapat 2780. Ini pakai chargeran ori, dan kabelnya itu kabel KW ya. Gue beli kabel lagi, bukan kabel ori. Nah ini dapatnya segini. Yang kabelnya itu sekitar 10 ribuan apa ya, gue lupa, 15 ribu lah, 15 ribu beli itu. Ya lumayan lah, dapatnya segini. Cepat sih, termasuk cepat. Oke, lanjut. Ada lagi asal shoot. Ini dia. Nah kalau nggak salah yang mana ya, ini deh kalau nggak salah. Ini dalam mod ini ya,
versi Google Kamera 73. Ini bukan asli sih, gue ngeliatin yang asli dulu deh. Yang asli itu ada di Google Foto. Nah, ini dia. Hasilnya seperti ini. Hasil shootnya termasuk cukup tajam ya, cukup real ya. Kalau pakai Google Kamera. Ini deket loh, motonya termasuk deket. Tuh lihat. Masih kelihatan bintik-bintik di kedong-dongnya. Kedong-dong. Iya betul. Nah, ini untuk ngetes bunga anggrek. Bisa ente lihat sendiri. Ini juga. Ini kalau nggak salah Google Kamera yang versi 6 deh. Kalau nggak salah. Tuh. Nah, ini yang versi 73. Nah, ini lebih tajam ya. Kalau di zoom itu nggak pecah. Tuh lihat. Lihat di bagian makanannya, serabinya. Oke, udah. Ini tadi nonton, ini juga cukup bagus. Tajam. Nggak ada kayak semacam foto tuh kayak ada apanya sih? Gradasinya layar, cahaya gitu nggak ada. Oke. Google Kamera aman. Terus apa lagi ya? Apa gitu yang bug-bugnya itu? Ya itu aja sih. Mungkin untuk dibilang room gaming ini di room AOSP belum ada menurut gue, yang belum ada yang benar-benar jos. Masih bagus dibanding di MUI aja. Tapi untuk sosmed, untuk daily ya it's okay. Gue main AOV juga nggak ada masalah, nggak ada nge-lag, lancar-lancar aja. Main Cisras juga lancar, main PUBG juga ya dibilang nge-lag juga ya kadang-kadang sih nge-lagnya kalau lagi rame aja ya. Jadi kesimpulan itu aja. Oke, semoga review kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe bagi anda yang belum. Salam sinyal teknologi. See you guys.